حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa ila yaumiddin. Wa huwa asdaqul qailin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa tercurah limpahkan kehadirat Allahu Jalla Jalaluh atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah Allah. Pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu dan para jamaah yang dirahmati Allah, kita dapat hadir di dalam majelis ilmu yang insya Allah dapat menjadi salah satu sarana dan wasilah kebaikan untuk kita di hari-hari yang mulia, di hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Syahrun azim, syahrun mubarak, yakni syahrul Ramadan. Tentunya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 sampai ke-186 yang secara umum di dalamnya membahas tentang hakikat Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hari ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Bulan yang di dalamnya Allah lipat-lipat gandakan segala bentuk amal-amal soleh. Termasuk di antaranya majelis-majelis ilmu yang hari ini kita ikuti. Dan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh pembawa acara di dalam muqaddimah, insya Allah mulai dari sore hari ini Bapak Ibu sekalian, setiap hari Senin sampai Jumat menuju atau menjelang waktu berbuka puasa di Masjid Al-Falah diadakan pembacaan kitab Arba'in An-Nawawi yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wara'ah. Dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita sampai pada hadis yang ke-22. Untuk Bapak Ibu dan mungkin para jamaah yang juga memiliki kitabnya, boleh banget untuk setiap kajian dibawa kitabnya, kita mengkaji bersama, setidaknya sambil kita mendengarkan qala Allah wa qala Rasul menuju waktu berbuka. Hadis yang ke-22, An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, bahwa seorang laki-laki, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki sa'ala Nabi, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan? Faqal, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram
walam azida ala dzalika syai'a. Jadi inilah hal yang ditanyakan oleh si fulan atau laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ara'aita idza shallaitul maktubat? Bagaimana menurutmu wahai Rasul jika aku mendirikan salat-salat fardu? Sebagaimana salat fardu yang kita lakukan tentunya. Wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram. Aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'. Dan kata laki-laki yang bertanya ini, seorang yang bertanya pada Rasulullah ini tadi, kemudian aku tidak menambah, ya, walam azid ala dzalika syai', dan aku tidak menambah apapun dari apa yang telah engkau, yakni Rasulullah, perintahkan atas salatnya, atas puasanya, atau atas amalan lain yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak menambah dan insya Allah tidak mengurangi. Walam azid ala dzalika syai'a. Adkhulul jannah. Ternyata setelah laki-laki ini menjelaskan tentang aku melakukan amalan ini, dan aku tidak menambahnya, kemudian yang ia tanyakan yang itu merupakan bagian inti dari pertanyaan ini adalah, adkhulul jannah? Apakah aku ini masuk surga? Kita perhatikan apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian. Qala, Rasulullah menjawab, na'am. Tidak diawali dengan kalimat yang panjang, tidak didahului dengan muqaddimah apapun, tetapi langsung to the point kepada apa yang ditanyakan. Apakah aku masuk surga? Kata Rasulullah, na'am. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ma'na haramtu al-haram ijtanabathu, wa ma'na al-halaltu al-halal fa'altuhu mu'taqidan hillah. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ini merupakan salah satu hadis yang dapat kita renungkan tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang semoga ini tidak mengurangi semangat saya dan kita semuanya untuk selalu mempertahankan nilai keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata yang ditanyakan oleh seorang laki-laki ini adalah amalan-amalan yang zahirnya insya Allah pasti dilakukan oleh setiap manusia, setiap mukmin. Saya dan kita semuanya insya Allah salat, Bapak Ibu sekalian. Dan dia menanyakan tentang salat. Insya Allah saya dan kita semuanya berpuasa di bulan Ramadan. Dan ia juga menanyakan tentang puasa di bulan Ramadan. Kita berupaya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berupaya untuk meninggalkan apapun yang Allah larang. Dan itulah yang ditanyakan. Hanya sekedar ingin memastikan bahwasanya apakah yang saya lakukan itu akan dapat memasukkan saya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, semoga saya dan kita semuanya insya Allah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya menjawab dengan kalimat yang sangat sederhana, na'am. Iya. Ya. Sehingga mungkin apa yang dapat kita petik dari hadis ini di dalam majelis yang singkat ini, sembari kita menunggu waktu berbuka, kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak doa, kemudian mendengar qala Allah wa qala Rasul di dalam majelis ta'lim ini, maka kita pertahankan Bapak Ibu sekalian. Di antara faedah yang dijelaskan oleh Imam Nawawi yang disyarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya di antara faedah terpenting di dalam penjelasan yang disampaikan di dalam hadis ini adalah tentang
keistiqomahan dalam berketetapan di dalam ibadah. Apapun itu. Di dalam surat Fussilat, surat yang ke-31 insyaallah, di dalam ayat yang ke-30. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Azza wa Jal, thumma istaqamu, dan dia beristiqamah, berketetapan atas setiap ibadah yang dilakukan. Salatnya kah, qiyamnya kah, Ramadannya kah, tilawah Al-Qur'annya kah, berketetapan atau istiqamah di dalam ibadah tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat yang berbondong-bondong, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya 1-2 saja. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Maka saya dan kita semuanya jangan bersedih hati, jangan khawatir tentang ibadah yang sudah kita lakukan ini. Setiap ibadah yang kita lakukan selama dilandasi dengan mukhlashan lillah, niat ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal saleh setiap hambanya, Bapak Ibu sekalian. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Abshiru. Kabarkanlah kepada mereka bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kabarkan kepada siapa, Bapak Ibu sekalian? Yakni kepada mereka yang istiqamah di dalam salatnya, ya, di dalam menjaga waktu-waktu salatnya, di dalam puasa Ramadannya, di dalam tilawah Al-Qur'annya. Hari ini kita berada di dalam Syahrul Quran, di dalam bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sehingga tentunya tidak ada amalan yang lain yang harusnya menjadi day of the day kita selama kita berada di dalam bulan Ramadan itu, di antaranya dekat dengan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Apakah kita menghafalkan Al-Quran atau memurajaah Al-Quran, belajar Al-Quran, ya, atau memang mengistiqomahkan untuk tilawah, tadarus dan seterusnya, maka berdekat-dekatlah dengan Al-Quran. Karena bulan ini merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatun minal huda wal furqan. Kembali kepada firman Allah di dalam surat Fussilat tadi. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabarkanlah kepada mereka orang-orang yang istiqamah untuk beramal soleh, untuk menegakkan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang istiqamah ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, selain keistiqomahan, di antara pesan penting, faedah penting yang perlu juga untuk kita pastikan, untuk selalu kita rawat, kita jaga, yaitu untuk menjaga amal-amal soleh yang sudah kita lakukan. Ya, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis ini. Ya, sebagaimana yang ditanyakan oleh seorang laki-laki ini tadi. Ara'aita idza shallaitul maktubat. Menjaga al-maktubat. Ma makna maktubat? Ya. Makna maktubat di sini merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-143, "Innas salata 'alal mu'minina kitaban mawquta." Ya, yaitu salat yang fardu. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, wal isya. Itulah di antara yang perlu untuk kita pastikan, untuk kita jaga. Sehingga kita akan mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Innas salata 'alal mu'minin. Sesungguhnya salat, yakni salat fardu 'alal mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, kitaban mawquta,
telah ditetapkan atas waktu-waktunya. Maka itulah yang harus kita upayakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kedua, wasumtu Ramadan, yakni berpuasa di dalam bulan Ramadan. Yang tidak hanya sekedar berpuasa menahan haus dan lapar saja, tapi menyempurnakannya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba." Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan imanan wahtisaba, dengan dilandasi iman wal ihtisab, ya, dengan dasar iman dan kesungguh-sungguhan, ya, i'tikad untuk betul-betul berupaya memaksimalkan ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, menjamin akan diampuni dosa-dosanya bagi orang-orang yang benar di dalam menjalankan puasanya. Maka tidak hanya sekedar wasumtu Ramadan saja atau berpuasa di dalam bulan Ramadan saja Bapak Ibu sekalian, tapi menyempurnakan kualitas dari setiap puasa yang kita kerjakan. Wabil khusus di dalam bulan ini, yakni syahrul Ramadan. Kemudian wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram, yakni menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini yang dimaksudkan adalah menjalankan, melakukan segala bentuk kebaikan-kebaikan yang Allah telah halalkan, yang Allah wajibkan, ya, yang Rasulullah tetapkan, yang Rasulullah ajarkan, yang Rasulullah anjurkan, dengan hal-hal yang baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haramtu al-haram, dan tidak hanya berusaha untuk mengerjakan yang baik-baik saja, yang halal-halal saja, tapi kita berupaya untuk meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak hanya di dalam bulan Ramadan ini. Ramadan ini adalah tarbiyah kita Bapak Ibu sekalian. Tarbiyah saya dan kita semuanya insya Allah untuk memastikan keluar dari tarbiyah Ramadan ini, atau setidaknya selama kita berada di dalam bulan Ramadan ini, kita betul-betul bisa memaksimalkan seluruh amal-amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga itulah materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, dan tentunya kami persilahkan kepada Bapak Ibu dan para jamaah untuk bisa menyiapkan takjil, kemudian mempersiapkan diri, mungkin berwudu dan seterusnya. Maka di antara nasihat terakhir yang ingin saya sampaikan di dalam majelis ini, penuhilah diri kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Di dalam bulan Ramadan ini, di antara waktu-waktu yang paling mulia, di antara waktu-waktu yang mustajab, yakni waktu ketika menunggu waktu berbuka ini Bapak Ibu sekalian. Maka pastikan mungkin setelah majelis ini ditutup, ketika panjenengan semuanya sudah mengambil takjil, maka kembali cari tempat duduk yang terbaik, kemudian mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibat dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'alha al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wansurna 'ala man 'adana ya Allah, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wala ila an-nari masirana wa qararana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah,
أصلح لنا شأننا كله ولا تقلنا إلا أنفسنا طرفة عين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل دعاءنا وصيامنا وتخشعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan majelis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.